ayat 19 sampai 21. Singkatnya ayat itu mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi, orang yang terangkat adalah yang mengerti, yang meyakini, yang menghayati bahwa Yesus itu harta rohani yang sesungguhnya, itu yang terangkat. Tetapi mereka yang terikat, yang mengasihi, yang bersahabat dengan dunia ini, yang harta dunia ini mengikat hati orang itu, maka mereka pasti tidak akan terangkat. Oleh sebab itu kita perhatikan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing dengan bertanya, mengadakan introspeksi pada diri sendiri, manakah yang memiliki daya tarik lebih kuat, mana yang memiliki kekuatan lebih hebat, kenikmatan dunia ini, kemewahan dunia ini, atau kebahagiaan, kemuliaan di dalam Allah, kemuliaan yang akan kita terima di surga nanti. Dua kekuatan itu tidak bisa kita pakai dan miliki dan dambakan dua-duanya. Firman Allah mengatakan bahwa kita tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Berikutnya, pemirsa dan pendengar yang budiman, di sana Bapak Ibu Saudara bisa melihat tayangan merupakan gambaran orang-orang yang dengan rindu menanti kedatangan Isa Al-Masih yang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Dan firman Allah merupakan peringatan tentang satu batasan yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 4. Marilah kita semua bekerja bagi Allah, menyelamatkan jiwa terhilang, mencari domba yang tersesat sebelum gelap itu tiba. Sebab kalau kegelapan itu sudah tiba, maka tak seorang pun dapat lagi bekerja. Itu yang dimaksud bukan kegelapan karena matahari terbenam di ufuk barat, tapi karena waktu yang telah diberikan Allah kepada iblis, dan iblis mempercayakan kepada Dajjal Antikris. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan apa yang ditulis dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Di sana kata paralambano dari bahasa Yunani bermakna mengambil dengan penuh tanggung jawab dengan tujuan untuk menyelamatkan. Jadi kata pengangkatan di sana, di balik kata itu terkandung suatu pengertian yang sangat dalam, paralambano, yang artinya Allah mengambil umat pilihannya dengan rasa penuh tanggung jawab dengan tujuan untuk menyelamatkan Anda dan saya. Oleh sebab itu, dari sisi yang lain, siapapun yang ditinggal, yang tidak ikut rapture, ia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Mau mempertahankan keselamatan dalam hidup yang kekal atau mau kehilangan. Artinya memilih surga atau memilih neraka. Nah, mungkin ada yang bertanya, seberapa pentingkah pengangkatan itu? Kita akan lihat tayangan berikut dalam Injil Matius pasal 24 ayat 21, firman Allah berbunyi demikian. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan
yang tidak akan terjadi lagi. Maksud firman Tuhan, di masa lalu ada penderitaan demi penderitaan, aniaya demi aniaya, baik itu oleh karena kekejaman kaum komunis maupun kekejaman perang-perang yang terjadi, baik perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan semua penderitaan yang lain. Semua itu tidak akan bisa dibandingkan dengan penderitaan akhir zaman beberapa tahun ke depan, jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan dibanding segala aniaya penderitaan masa lalu, tetapi yang tidak akan terjadi lagi. Jadi seberapa pentingkah kita bisa ikut pengangkatan atau rapture itu? Paling tidak kita menghindari aniaya oleh karena penderitaan yang sangat dahsyat di ujung akhir zaman. Kemudian ada orang-orang tertentu yang mengatakan, mereka berkata bahwa orang-orang yang tidak ikut pengangkatan, mereka akan selamat kalau mereka rela mengorbankan nyawanya sendiri. Pertanyaan yang kami ajukan adalah, seberapa banyak umat Kristiani yang mampu bertahan? Saat ini, ketika firman Allah masih diberitakan, kuasa firman Allah masih menolong kita, dan juga kekuatan, urapan, jamahan dari Roh Kudus masih menyertai kita. Masih banyak umat Allah, bahkan hamba-hamba Tuhan yang jatuh bangun di dalam dosa. Lalu bagaimana nanti kalau kuasa firman Allah sudah tidak ada lagi, Roh Kudus tidak lagi memberi kekuatan dan menjamah? Siapakah yang mampu bertahan? Itu sebabnya jangan kita bermain judi, jangan kita berspekulasi dengan kemungkinan yang terlalu kecil untuk mempertaruhkan kehidupan yang abadi. Pemirsa, pendengar yang budiman, berikut ini kami sampaikan kronologi dari peristiwa pengangkatan jemaat, bagaimana menyongsong kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, atau menyongsong Isa Al-Masih. Bapak, Ibu, Saudara silakan mencatat tayangan di layar TV di depan Anda. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17, Kitab Nabi Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai 5, kemudian Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dari ayat-ayat ini akhirnya kami menemukan susunan atau urutan waktu kronologi rapture. 1, penghulu malaikat berseru. Kemudian nafiri atau sangkakala Allah ditiup, dan itu saatnya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih turun dari surga. Kedua, orang yang mati dalam Allah atau mati dalam Kristus dibangkitkan dalam kondisi yang tidak bisa mati lagi, dalam kondisi yang mulia seperti malaikat di surga. Kemudian yang ketiga, umat Kristiani pilihan yang masih hidup diubah, yang dalam bahasa Yunani disebut alaso, maka yang masih hidup diubahkan itu, orang pilihan itu juga menerima tubuh kemuliaan, tubuh rohania. Yang keempat, mereka yang telah dibangkitkan dan telah diubahkan, umat pilihan Allah itu diangkat menyongsong Yesus Kristus di udara. Kelima, terjadilah pertemuan di udara, di awan-awan kemuliaan. Dalam tanda kutip, di sanalah terjadi atau diselenggarakan pesta nikah
anak domba Allah, di mana dilambangkan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai mempelai pria surgawi dan jemaat pilihan sebagai mempelai wanita dalam pesta yang digelar di angkasa sana, mungkin di sebuah planet atau mungkin juga di dalam Taman Firdaus, akan terjadi pembagian mahkota dan pahala serta penetapan jabatan atau tugas dalam kerajaan 1000 tahun damai. Semua itu, pesta dan seluruh pembagian tugas dan lain-lain berlangsung selama 3,5 tahun. Dan kemudian yang keenam atau yang terakhir, selama pesta berlangsung, pesta dalam tanda kutip pesta nikah anak domba Allah, maka di dunia ini terjadi aniaya antikris, terjadi bencana alam, perang dunia ketiga, penyakit yang tidak tersembuhkan, lapisan ozon yang jebol, sehingga terjadi panas yang 7 kali lipat, kemudian es yang ada di kutub utara maupun di Antartika, kutub selatan, meleleh, dan mata air terbuka sehingga permukaan air laut naik. Memang tidak semua tenggelam, tapi kitab Wahyu mengatakan ada banyak pulau-pulau kecil yang menghilang karena tertutup oleh permukaan air laut yang naik tinggi, yang diperkirakan antara 4 sampai 6 meter tingginya. Dan kemudian kita perhatikan dalam aniaya antikris itu berlangsung selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari, sama dengan masa pesta nikah anak domba di udara sana. Setelah itu barulah Yesus Kristus kembali mendarat ke dalam bumi ini seperti tayangan yang diilustrasikan di depan layar kaca Anda. Nah, pemirsa yang berbahagia, pendengar yang dikasihi Allah, oleh sebab itu satu-satunya jalan yang pasti, yang terbaik untuk menghindari semua malapetaka, bencana, aniaya yang terjadi di zaman Dajjal Antikris, yaitu bencana alam, perang dunia, penyakit tak tersembuhkan, dan lain-lain. Tidak ada jalan lain yang terbaik, bahkan satu-satunya jalan, yaitu jangan sampai Anda ketinggalan. Berikutnya kita lihat apa yang terpampang di layar kaca Anda. Itulah peta zaman. Kita lihat ada gambar di sana. Perhatikan tanda panah yang bergerak pelan, dan di tanda panah itulah menuju kepada bagian terakhir dari hari yang ke-6 atau 6.000 tahun selama awal Adam dan Hawa diusir keluar dari taman Tuhan. Dan itulah merupakan zaman kita hidup sekarang ini, yaitu tahun-tahun terakhir menjelang 6.000 tahun berakhir atau hari yang ke-6 ini berakhir. Kita lihat tayangan yang berikutnya, bagaimana di situ ada 7 tahun aniaya, sengsara, tetapi terbagi 2, 3,5. Yang 3,5 tahun pertama adalah kesulitan sandang pangan, dan 3,5 tahun yang berikutnya adalah kekuasaan penuh dari antikris. Sesudah itu datanglah Isa Al-Masih, dan Dajjal antikris bersama nabi palsunya akan diikat dan dilempar ke dalam neraka. Iblis akan dimasukkan dalam penjara yang diberi nama Tartarus, dan berikutnya seperti yang Anda lihat di layar kaca,